Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil analisis struktur permodalan, efisiensi, modal kerja, dan aktivitas operasional pada perusahaan Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Ratna Patmasari. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan secara singkat mengenai analisis kinerja keuangan PT Ramayana Lestari Sentosa yang meliputi profil perusahaan, analisis struktur permodalan, analisis modal kerja, serta analisis aktivitas operasional. PT Ramayana Lestari Sentosa merupakan perusahaan internasional yang berdiri pada tahun 1978 dan berfokus pada segmen konsumen menengah ke bawah dengan menawarkan produk yang terjangkau dan berkualitas. Perusahaan mengelola jaringan departemen store dan supermarket yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Mereka juga menerapkan strategi efisiensi operasional dan pengendalian persediaan guna menjaga daya saing perusahaan. Kemudian ada analisis struktur permodalan yang dilakukan untuk menilai keseimbangan antara pendanaan yang bersumber dari utang dan ekuitas melalui indikator debt to asset ratio dan debt to equity ratio pada PT Ramayana Lestari Sentosa. Cenderung memiliki tingkat utang yang rendah dan lebih mengandalkan pendanaan internal sehingga mencerminkan resiko finansial yang terkendali dan terstruktur modal yang sehat. Sejalan dengan teori pecking order, daya saing di tengah ketatnya persaingan industri retail. Kemudian, analisis modal kerja bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta menjaga kelancaran operasional melalui current ratio dan working capital turnover. Pengelolaan modal kerja yang efektif menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga likuiditas yang aman sekaligus mengoptimalkan perputaran aset lancar agar tetap produktif dalam menghasilkan penjualan. Kemudian ada analisis aktivitas operasional dilakukan dengan menggunakan inventory turnover dan total asset turnover untuk mengatur efektivitas pemanfaatan persediaan dan seluruh aset perusahaan. Nah, tingkat perputaran yang baik juga mencerminkan kemampuan PT Ramayana Lestari Sentosa ini dalam mengelola stok barang secara efisien serta memaksimalkan penggunaan aset dalam mendukung peningkatan penjualan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke analisis struktur permodalan. Nah, yang pertama kita masuk di debt to equity ratio atau DER. Nah, rasio DER PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk menunjukkan kenaikan dari 0,29 pada 2022 menjadi 0,37 pada 2023 dan 0,39 pada 2024. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan ekuitas pada 2023, bukan oleh lunjakan utang. Meski mengalami tren naik, DER perusahaan tetap berada di bawah 0,50, menandakan risiko keuangan sangat rendah dan ketergantungan utang yang minim. Struktur pendanaan dan kuat dan didominasi ekuitas ini mencerminkan kestabilan finansial, efisiensi biaya, serta kemampuan perusahaan menghadapi tekanan ekonomi dan mempertahankan kinerja jangka panjang. Selanjutnya kita masuk di debt to asset ratio atau DAR. Nah, rasio DAR PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk menunjukkan peningkatan ringan dari 0,22 pada 2022 menjadi 0,27 pada 2023 dan 0,28 pada 2024. Meski naik, angka tersebut tetap sangat rendah dan menggambarkan ketergantungan utang yang minim dan membiayai aset perusahaan dengan lebih dari 70% aset dibiayai oleh ekuitas. Kondisi permodalan perusahaan dapat dinilai sehat, stabil, dan memiliki risiko finansial yang rendah. Secara keseluruhan, struktur pendanaan RALS berada dalam posisi aman, efisien, dan mampu mendukung keberlanjutan usaha jangka panjang tanpa tekanan utang yang signifikan. Selanjutnya kita masuk di long term debt to equity LTDE. Nah, rasio LTDE PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk menunjukkan ringan
kenaikan ringan dari 0,11 pada 2022 menjadi 0,12 pada 2023 dan 0,13 pada 2024. Meski meningkat, angkanya tetap sangat rendah dan mencerminkan ketergantungan minimal terhadap permodalan yang kuat, dengan aset tetap lebih banyak dibiayai oleh modal sendiri dibanding pinjaman. Nilai LTDE yang konsisten di bawah 0,15 menegaskan kemampuan perusahaan menjaga risiko solvabilitas tetap rendah serta memberikan fleksibilitas arus kas. Secara keseluruhan, strategi pendanaan jangka panjang RALS berada dalam posisi sehat, stabil, dan menguatkan kepercayaan investor terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan. Sekarang kita lanjut masuk ke analisis modal kerja. Nah, yang pertama itu ada working capital. Modal kerja PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk selama 2022 sampai 2024 tetap sangat kuat, meski turun tipis dari 2,48 triliun menjadi 2,35 triliun. Aset lancar yang jauh lebih tinggi dibanding liabilitas lancar menunjukkan likuiditas yang sangat aman dan kemampuan memenuhi kebutuhan operasional tanpa bergantung utang jangka pendek. Secara keseluruhan, modal kerja perusahaan stabil, efisien, dan mendukung kelancaran arus kas. Yang kedua itu current ratio. Current ratio PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk berada pada level yang sangat kuat selama periode 2022 sampai 2024, masing-masing 3,66, 3,73, dan 3,61. Rasio tinggi dan stabil ini menunjukkan likuiditas yang sangat aman dan aset lancar jauh melebihi liabilitas lancar dan kemampuan kuat memenuhi kewajiban jangka pendek. Meskipun sedikit menurun di 2024, perusahaan tetap memiliki posisi keuangan yang solid dan fleksibel, menegaskan ketahanan operasional dan finansial yang terjaga. Lanjut ke bagian analisis aktivitas operasional. Analisis aktivitas operasional bertujuan menilai efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan penjualan. Analisis ini menunjukkan seberapa efektif operasional perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Lanjut ke bagian turnover. Turnover adalah ukuran kecepatan perputaran suatu aset atau unsur operasional seperti persediaan dan piutang. Semakin tinggi turnover, semakin cepat aset berputar menjadi penjualan atau kas, yang menandakan efisiensi operasional yang baik. Lanjut ke total aset turnover. Total aset turnover mengukur kemampuan seluruh aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Nilai total aset turnover yang tinggi menunjukkan aset yang digunakan secara produktif, sedangkan nilai rendah menandakan aset belum dimanfaatkan secara optimal. Baik, kemudian kesimpulan. Analisis aktivitas menunjukkan tingkat efisiensi operasional perusahaan. Perputaran aset yang baik mencerminkan pengelolaan operasional yang efektif. Namun rasio yang rendah menandakan perlunya perbaikan dalam pemanfaatan aset dan pengelolaan operasional. Kemudian yang terakhir adalah saran. Perusahaan disarankan untuk mengoptimalkan penggunaan aset, meningkatkan pengelolaan persediaan dan piutang, serta mendorong penjualan tanpa menambah aset secara berlebihan, agar efisiensi operasional semakin meningkat.